Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didafar Ramadhani. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah studi Al-Quran yang berjudul Asbab An-Nuzul Al-Quran. Langsung saja memasuki pertama, Asbabun An-Nuzul. Pengertian dari Asbabun Nuzul secara etimologi, kata Asbab An-Nuzul merupakan kata majmuk yang terdiri atas dua suku kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata sababun yang artinya sebab, sedangkan an-nuzul yang artinya turun. Dua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib al-idafi. Makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun. Yang kedua, secara terminologi. Adapun definisi asbab an-nuzul dalam terminologi pakar ilmu Al-Quran adalah sebagai berikut. Subhi Sahih dalam bukunya Mabahith fi Ulum Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Manazalatil ayah al-ayati bisababi maqru'uhu mutaddomatu lahu majibatu anhu au mabina hukmi zaman, yang artinya sesuatu atau peristiwa atau pertanyaan yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau member jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelasan hukumnya pada masa terjadi peristiwa itu. Adapun juga Subhi Sahih menerangkan asbab an-nuzul adalah suatu yang terjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Sementara itu, Hasbi Asy-Shiddiq berpendapat bahwa asbab an-nuzul ialah suatu yang dengan sebabnya turun satu atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu atau memberi jawaban tentang sebab remove itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadi peristiwa itu. Menurut Az-Zarqani, sebab an-nuzul merupakan suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang terdapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Muhammad Al-Khattan berpendapat bahwa asbab an-nuzul merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dalam pandangan Nur Khalis Majidid, biasanya disapa Cak Nur, asbab an-nuzul adalah konsep, teori atau berita tentang adanya sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat maupun satu surat. Pengertian asbab ini bukanlah makna kausalitas sebab-sebab akibat. Artinya turunnya ayat Al-Quran tidak berdasarkan peristiwa yang terjadi, melainkan sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan peristiwa yang terjadi hanya memperjelas maksud yang terkandung di dalam pesan yang turun tersebut. Dari beberapa pemaparan definisi di atas, secara substansial dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Jadi asbab an-nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi tuntunannya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Yang kedua, macam-macam asbab an-nuzul. Dari segi bentuknya, asbab an-nuzul dibagi menjadi dua macam, yaitu bentuk peristiwa dan bentuk pertanyaan. Asbab an-nuzul berbentuk peristiwa itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sebab-sebab turunnya ayat dalam bentuk peristiwa ada dua macam, yaitu peristiwa berupa pertikaian dan peristiwa berupa kesalahan yang serius. Yang pertama, peristiwa berupa pertikaian. Contohnya,
perselisihan antara suku Aus dan suku uh, Khazraj. Perselisihan itu timbul dari intrik-intrik yang ditiup orang-orang Yahudi sehingga mereka berkata, ya, senjata. Peristiwa tersebut menyebabkan turunnya beberapa ayat surat Al-Imran, di antaranya adalah ayat 100, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contohnya, peristiwa seorang yang mengimani sholat ketika sedang mabuk sehingga salah dalam membaca Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Yang kedua, sebab-sebab turunnya ayat yang dalam bentuk pertanyaan. Ini terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama, pertanyaan tentang masa lalu ketika ada yang bertanya tentang cerita Dzulqarnain, maka turunlah ayat, mereka ada berkata kepada Muhammad tentang Dzulqarnain, katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Surah Al-Kahfi ayat 83. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu. Sebagai contoh, menurut salah satu riwayat dari Ikrimah yang diterima dari Abu Abbas, ketika Rasulullah sedang berjalan di Madinah, beberapa orang Quraisy meminta materi pertanyaan kepada orang Yahudi yang akan ditanyakan kepada Rasulullah. Yang ketiga, pertanyaan tentang masa yang akan datang, seperti pertanyaan orang kafir Quraisy tentang hari kiamat. Selanjutnya, ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan asbabun nuzul secara garis besar dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, redaksi yang jelas atau an-nas asyarih. Yang kedua, redaksi yang belum pasti atau muhtamal. Yang pertama, redaksi yang jelas atau an-nas asyarih, yaitu ungkapan riwayat syarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul, indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Surah Al-Madinah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan atau mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang khalaid, dan jangan purna mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah mengerjakan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Yang kedua, redaksi yang belum pasti atau muhtamal, yaitu ungkapan mutammimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab nuzul ketika masih terdapat keraguan. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 223 yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tetap kamu bercocok tanam, maka datanglah tanam tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah atau amal yang baik untuk dirimu, dan berkatalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemaninya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kaidah-kaidah asbabun an-nuzul. Adapun kaidah-kaidahnya dalam memahami kaidah terbagi menjadi 2, yaitu kaidah al-ibratu li'um milaf dila bi khusyusibab. Artinya, ungkapan ini disandarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhusyuan penyebabnya. Pengertiannya, jawaban lebih umum dari pertanyaan atau sebabnya, dan sebab lebih khusus daripada lafaz jawabannya. Ini secara logis mungkin terjadi, dan kenyataannya juga benar terjadi, karena bentuk seperti ini tidak mengandung kekurangan. Justru keumuman lafaz dengan kekhususan sebabnya akan menyampaikan kepada tujuan yang lebih sempurna dan efektif. Yang kedua, kaidah menyatakan sebaliknya. Li'ibratu bi khususis sababila
bi'ul lafzi, yang artinya yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafaz. Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apa ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebab khusus yang harus dipahami sesuai dengan lafaz keumuman ayat tersebut, atau hanya sebatas pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Dalam masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan musyafir dan ahli usul fikih. Kaidah yang dipakai adalah kaidah pertama, yaitu memahami ayat sesuatu dengan keumuman lafadznya, bukan karena sebab khususnya. Sebagian kecil musafir dan ahli usul fikih, khususnya musafir kontemporer, berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab khususnya, bukan berdasarkan lafaz dan umumnya. Dalam kaitan dengan ini, Ridwan Asyadid, tokoh pembaru dari Mesir, menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur seperti contohnya penerapan kaidah kedua. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115, yaitu, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Yang terakhir, kegunaan asbabun an-nuzul. Adapun kegunaannya menurut Az-Zarqani membuktikan beberapa macam manfaat dan faedah tersebut. Yang pertama, mengetahui tentang asbab an-nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Yang kedua, dapat membantu dalam memahami ayat dan menghindari kesulitan. Yang ketiga, dapat menolak dugaan adanya harsh atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung harsh atau pembatasan. Yang keempat, pengetahuan tentang asbab nuzul dapat mengkhususkan hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti perhatian adalah khususan sebab dan bukan keumuman lafaz. Yang kelima, dengan mempelajari asbab nuzul diketahui pula bahwa sebab turun ayat ini tidak pernah dihukum dan terkandung dalam ayat tersebut, sekalipun dari mukhassisnya atau yang mengkhususkan. Yang terakhir, dapat diketahui orang yang ayat tertentu turun padanya secara tepat, sehingga tidak terjadi kesamaan yang bisa membawa penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan orang yang bersalah. Mungkin itu dari penjelasan saya. Ada kurangnya lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.